Mobil melaju meninggalkan jalan raya dan memasuki rute kecil yang dikelilingi hutan pinus. Udara mulai terasa dingin, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Sejak berangkat, kami belum bicara banyak. Aku sibuk menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri setelah serangan tadi. Sesekali, aku mencuri pandang ke arah Kada. Wajahnya tetap fokus, tapi ada bayangan lelah di matanya. Tangannya mantap di setir, seolah sudah hafal jalan ini, seolah dia pernah ke sini sebelumnya. "Apa kita sudah dekat?" Tanyaku pelan. "Beberapa menit lagi," jawabnya singkat. Jawaban yang terlalu singkat untuk membuatku merasa nyaman. Kami melewati jembatan kayu kecil di atas sungai yang mengalir deras. Airnya berwarna gelap, memantulkan cahaya redup matahari sore yang hampir tenggelam. Suasana ini terlalu sunyi. Terlalu mudah untuk sebuah penyergapan. "Kada," aku memecah hening. "Tadi kamu bilang ada orang di pihakku yang membocorkan lokasi. Maksudmu siapa?" Dia menarik napas panjang. "Bukan saatnya membicarakan itu." "Kenapa? Karena aku tidak berhak tahu? Atau karena kau tidak mau aku tahu kebenarannya?" Dia menoleh sekilas, tatapannya tajam. "Karena kalau aku memberitahumu sekarang, kau akan ingin kembali ke kota. Dan itu sama saja bunuh diri." Aku membalas tatapan itu, mencoba mencari celah di wajahnya. Tapi seperti biasa, dia menutup rapat semua ekspresi. Tak lama kemudian, mobil berbelok meninggalkan jalan aspal, masuk ke jalur tanah yang sempit. Pepohonan semakin rapat, membuat cahaya sore nyaris tak bisa menembus. "Tempat ini hanya punya satu jalan masuk," kata Kada. "Kalau ada yang mengikuti kita, aku akan tahu." Akhirnya, kami tiba di sebuah kabin kayu tua, setengah tersembunyi di balik semak-semak tinggi. Bangunannya sederhana, tapi terlihat kokoh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar sini. Kada turun lebih dulu, memeriksa sekeliling, lalu membuka bagasi. "Ambil barang-barangmu." Aku mengikutinya masuk ke kabin. Interiornya sederhana, ruang tamu kecil dengan perapian, dapur terbuka, dan satu kamar tidur. "Cuma ada satu kamar?" tanyaku. Dia menatapku datar. "Kau tidur di kamar. Aku di sofa." Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tidak yakin itu membuatku merasa lebih aman. Malam mulai turun. Api di perapian memercik pelan, memberikan sedikit rasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak bertemu, Kada tampak santai. Dia melepaskan jaketnya, duduk di lantai, dan memeriksa senjatanya dengan gerakan yang hampir rutin. "Kamu selalu siap untuk berperang, ya?" tanyaku setengah bercanda. Dia hanya tersenyum tipis. "Berperang itu satu-satunya alasan aku masih hidup." Jawaban itu membuatku diam. Ada luka di balik kata-katanya, luka yang belum pernah dia tunjukkan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu di luar jendela menarik perhatianku. Bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Aku berdiri, mencoba melihat lebih jelas. "Kada, aku pikir kita tidak sendirian." Dia sudah berdiri sebelum aku selesai bicara, pistol di tangan. Masuk kamar, kunci pintu, dan jangan keluar sampai aku bilang. Aku ingin protes, tapi tatapan matanya membuatku patuh.
Saat aku masuk kamar dan mengunci pintu, langkahnya terdengar menjauh. Namun beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Tidak ada suara tembakan, tidak ada tanda perkelahian, hanya sunyi. Dan di tengah keheningan itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah Kade benar-benar sedang mengejar sesuatu di luar? Atau dia baru saja pergi menemui seseorang? Malam di kabin terasa lebih gelap dari malam-malam di kota. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan, hanya desir angin yang menyentuh dahan pinus. Aku duduk di tepi ranjang, telingaku terus berusaha menangkap suara dari luar. Sejak Kade keluar tadi, dia belum kembali. Pikiranku mulai bermain-main dengan kemungkinan buruk. Bagaimana jika dia disergap? Bagaimana jika dia sengaja meninggalkanku di sini? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku memutuskan keluar kamar pelan-pelan. Pintu depan terbuka sedikit, membiarkan udara dingin masuk. Aku melangkah mendekat, lalu berhenti ketika mendengar suara dari kejauhan. Kade, nada suaranya rendah, seperti mencoba menyembunyikan pembicaraan. Aku menahan napas, mendengarkan lebih fokus. Tidak, dia belum tahu. Aku akan pastikan dia tetap di sini sampai waktunya. Suara laki-laki lain menjawab, samar tapi tegas, kau punya waktu 2 hari. Damien mulai kehilangan kesabaran. Namanya disebut. Damien. Aku menutup mulutku rapat-rapat, berusaha mengatur napas. Kade kembali berbicara, kali ini lebih keras. Aku tahu risikonya. Tapi kalau kau ingin aku melakukannya dengan bersih, aku butuh dia percaya padaku sepenuhnya. Orang itu tertawa singkat. Percaya? Jangan bercanda. Dia mungkin sudah mencurigaimu sekarang. Ada jeda. Kade tidak menjawab langsung, hanya terdengar hembusan napas panjang. Aku yang urus. Jangan ikut campur. Langkah kaki mendekat. Aku segera mundur dan kembali ke kamar sebelum pintu kabin terbuka. Beberapa detik kemudian, aku mendengar Kade berjalan melewati lorong, lalu suara kursi di ruang tamu bergeser. Aku duduk di ranjang, mencoba mencerna semua kemungkinan buruk yang kutakutkan. Mungkin saja benar dia berbicara langsung dengan seseorang yang bekerja untuk Damien. Bukan hanya itu, dia diberi tenggat waktu. 2 hari, pertanyaannya sekarang, 2 hari untuk apa? Menjagaku tetap hidup? Atau memastikan aku tidak lagi bernapas? Aku memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Jika waktuku tinggal 2 hari, aku harus menemukan cara keluar dari sini sebelum terlambat. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, dan aku tidak tahu apakah itu tanda badai akan datang atau tanda bahwa permainan ini baru saja memasuki babak paling berbahaya. Pagi datang terlalu cepat. Aku belum tidur semalaman, pikiranku terus memutar kata-kata Kade di luar kabin semalam. 2 hari, tenggat waktu yang membuat setiap jam terasa seperti bom yang menghitung mundur. Saat aku keluar dari kamar, Kade sudah duduk di meja dapur, secangkir kopi di tangannya. Tatapannya singkat menyapu wajahku, seperti sedang menilai apakah aku masih menyimpan sesuatu. Kita pergi, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya, pura-pura bingung. Pergi kemana? Ambil jaketmu. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk diskusi. Aku ingin menolak. Tapi bagian dari diriku ingin tahu kemana dia akan membawaku. Mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk kabur. Dengan hati-hati,
Aku menyelipkan pisau kecil dari dapur ke saku jaket, senjata darurat jika semua rencana gagal. Kami meninggalkan kabin dan masuk ke mobil. Jalan setapak menuju hutan sepi, hanya suara kerikil di bawah ban yang terdengar. "Kita mau kemana?" tanyaku lagi. Kade tidak langsung menjawab. Matanya fokus ke jalan, rahangnya mengeras. "Ada sesuatu yang harus kita ambil," katanya akhirnya. "Sesuatu yang bisa membuatmu tetap hidup." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku makin gelisah. Apa artinya membuatku tetap hidup? Apakah dia sedang menepati janjinya pada Damien atau justru melawannya? Perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam. Kami akhirnya tiba di sebuah gudang tua di tepi sungai. Bangunannya terlihat kosong, tapi aku melihat bekas jejak ban yang masih baru di tanah basah. Kade mematikan mesin, lalu berbalik menatapku. "Diam di sini. Jangan keluar sampai aku kembali." Aku mengangguk patuh, meski di kepalaku, aku sudah memutuskan tidak akan menunggu di mobil. Begitu dia masuk ke gudang, aku keluar pelan-pelan, menjaga jarak tapi tetap bisa melihat. Aku mengendap sampai ke dinding samping yang sebagian kayunya lapuk, membuatku bisa mengintip ke dalam. Di sana, aku melihat Kade berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu tinggi, rambutnya pirang pucat, dan ekspresinya penuh kemarahan. Aku bilang jangan bawa dia ke sini. Suara wanita itu terdengar jelas. Kade membalas, "Kita tidak punya pilihan. Kalau aku tidak dapatkan data itu sekarang, Damien akan." Dia berhenti ketika wanita itu memberi isyarat agar diam. "Data? Apa hubungannya dengan Damien? Dan apa maksudnya aku tidak boleh dibawa ke sini?" Tiba-tiba, wanita itu menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, membuatku mundur selangkah. Sebelum aku bisa kabur, pintu samping terbuka, dan Kade berdiri di sana. Matanya mengunci padaku, bukan dengan kemarahan, tapi dengan sesuatu yang lebih berbahaya, kekecewaan. Aku bilang tunggu di mobil, katanya pelan, tapi nadanya dingin. "Aku cuma ingin tahu apa yang sedang terjadi," jawabku. Mencoba mengendalikan nada suaraku, dia tidak membalas, hanya meraih lenganku dan menyeretku kembali ke mobil. Begitu mesin menyala, Kade berkata, "Mulai. Sekarang, kalau kau melanggar perintahku sekali saja, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Aku menatapnya lama. "Kau bilang ingin membuatku tetap hidup. Tapi dari caramu, aku mulai ragu apa itu benar." Kade tidak menoleh. Dia hanya menginjak gas, membawa kami kembali ke jalan hutan. Di dalam kepalaku, satu kesimpulan mulai terbentuk. Apapun yang dia cari di gudang itu adalah kunci untuk menentukan nasibku, dan aku harus mendapatkannya sebelum dia melakukannya. Malam itu, kabin hanya diterangi cahaya api dari perapian. Kade duduk di sofa, membersihkan senjatanya dengan gerakan rutin. Aku pura-pura membaca buku di kursi dekat jendela, tapi sebenarnya aku memperhatikan setiap gerakannya. Dia terlihat tenang, tapi aku tahu pikirannya tidak pernah benar-benar istirahat. Setiap kali matanya menyapu ruangan, aku merasa seperti tikus yang berusaha mengendap di sarang seekor kucing. Sekitar pukul 12. Dia akhirnya memadamkan api dan berbaring di sofa. Aku menunggu. Menunggu napasnya melambat,
Menunggu tanda-tanda bahwa dia benar-benar tertidur, butuh hampir setengah jam sebelum aku berani bergerak. Langkahku pelan, menghindari papan lantai yang berderit. Tas ransel Kade tergeletak di lantai dekat sofa. Aku berlutut, membuka resletingnya perlahan. Di dalam, ada senjata, beberapa majalah peluru, dan sebuah laptop tipis berwarna hitam. Aku membawanya ke meja dapur, menyalakannya. Syukurlah, tidak ada kata sandi. Layar terbuka pada folder bernama klien. Di dalamnya, ada puluhan file, tapi satu folder menarik perhatianku. Holt. Namanya sama dengan Damien. Aku membukanya dan menemukan foto-foto yang membuat darahku membeku. Foto diriku diambil dari jarak jauh di berbagai tempat, saat berjalan pulang dari kampus, saat berbelanja, bahkan saat aku sedang bersama teman-temanku. Semua foto diberi tanggal, dimulai 6 bulan sebelum aku mengenal Kade. Itu berarti dia sudah mengawasi aku jauh sebelum menjadi pengawal yang disewa keluargaku. Tanganku gemetar saat membuka file lain, laporan teks dengan judul target profile, Lara Quinn. Isinya detail tentang kehidupanku, kebiasaanku, bahkan kelemahanku, dan di bagian akhir ada catatan. Objektif utama: gunakan koneksi keluarga untuk mengakses arsip kasus Westridge. Eliminasi setelah data diperoleh. Mataku terpaku pada satu kata, eliminasi. Aku menutup file itu dengan cepat, takut kalau terlalu lama membacanya, aku akan mulai panik. Tapi rasa ingin tahuku belum padam. Aku membuka folder lain, bertanda Westridge. Di dalamnya, ada foto seorang pria yang wajahnya langsung ku kenal. Ayahku. Hanya saja, ini foto dari TKP, penuh darah, matanya terpejam. Perutku mual. Ayahku meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Itulah yang selalu dikatakan padaku. Tapi kalau foto ini ada di laptop Kade, berarti dia tahu kebenarannya, atau mungkin dia terlibat. Tiba-tiba, suara dari belakang membuatku membeku. Kau tidak seharusnya melihat itu. Aku menoleh, dan Kade berdiri di sana. Matanya tajam, tapi ada sesuatu di dalamnya, campuran kemarahan dan rasa bersalah. Dia berjalan mendekat, langkahnya tenang, tapi aura yang dia bawa membuat jantungku memukul-mukul tulang rusuk. Aku bisa jelaskan, katanya pelan. Aku tidak mau penjelasanmu, jawabku, suaraku bergetar. Aku mau tahu, kenapa foto ayahku ada di sini. Dia diam sejenak, lalu berkata, karena dia tidak mati karena kecelakaan. Dan kalau kau ingin tahu siapa yang membunuhnya, kau harus tetap bersamaku. Kata-kata itu seperti jebakan. Kalau aku tinggal, aku mungkin akan tahu kebenarannya. Tapi kalau aku tinggal, aku juga mungkin akan mati. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu pilihan mana yang lebih berbahaya. Suasana di kabin terasa seperti ruangan tanpa udara. Kade berdiri di depanku, sosoknya menghalangi cahaya lampu meja, membuat wajahnya sebagian tertutup bayangan. Di antara kami, laptop yang tadi kubuka masih menyala, menampilkan foto ayahku. Aku tidak bisa memalingkan pandangan. Setiap kali melihat foto itu, rasanya seperti seluruh masa laluku berubah menjadi sesuatu yang asing. Kau punya 10 detik, kataku, suaraku nyaris pecah untuk menjelaskan kenapa ayahku ada di file itu. Kade menghela napas panjang,
lalu menarik kursi dan duduk di depanku. Ayahmu, Daniel Quinn, bukan orang biasa. Dia terlibat dalam kasus Westridge, kasus yang melibatkan Damien Holt dan sindikatnya. Aku mengerutkan dahi. Itu tidak masuk akal. Ayahku seorang insinyur sipil, bukan kriminal. Kade menatapku lama, lalu berkata, "Ya, secara resmi." Tapi di balik itu, dia membantu pihak federal mengungkap jaringan perdagangan senjata. Westridge adalah titik pusat transaksi mereka. Ayahmu adalah informan kunci. Kata-kata itu membuatku merinding. Kalau begitu, dia dibunuh karena itu? Kade menunduk sedikit, menghindari tatapanku. Ya. Dan Damienlah yang memberi perintah. Aku mencoba mencerna semuanya. Apa hubunganmu dalam semua ini? Dia mengangkat kepalanya, tatapannya dingin. Aku seharusnya mencegah kematiannya. Tapi aku terlambat. Dan sejak itu, aku bersumpah akan menghabisi Damien. Kata-katanya terdengar tulus, tapi ada sesuatu yang tidak dia ucapkan. Kalau itu benar, kenapa di file itu ada catatan untuk mengeliminasi aku? Tanyaku, nada suaraku meninggi, Kade mengencangkan rahangnya. Itu instruksi dari orang yang menyewa aku. Awalnya, tugasku hanya memastikan kau tidak menghalangi rencana mereka. Kalau perlu, menghilangkanmu. Tapi aku tidak pernah berniat melakukannya. Aku tertawa hambar. Kedengarannya seperti pembunuh bayaran yang tiba-tiba menemukan hati nurani. Dia menatapku tajam. Kau pikir aku tidak bisa melakukannya kalau mau? Kalau aku ingin kau mati, itu sudah terjadi sejak hari pertama kita bertemu. Ancaman terselubung itu membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku juga tahu dia mungkin benar. Kenapa tidak sekarang saja? Tanyaku, menantangnya. Dia bersandar di kursinya, matanya tidak pernah lepas dariku. Karena kau adalah satu-satunya orang yang bisa membuka akses ke arsip Westridge. Ayahmu meninggalkan sesuatu yang hanya bisa diakses oleh keluarganya. Kalau kita mendapatkannya, kita bisa jatuhkan Damien. Aku menatapnya lama. Kita? Atau kau? Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak memberimu rasa nyaman. Percaya atau tidak, kita berada di pihak yang sama sekarang. Setidaknya, sampai Damien mati. Di dalam kepalaku, suara kecil berbisik, kalau dia berbohong, maka saat Damien mati, aku akan jadi target berikutnya. Kalau aku menolak membantumu, tanyaku, dia berdiri, mendekat, lalu menunduk di sampingku. Maka Damien akan menemukanmu lebih dulu. Dan dia tidak akan sebaik aku. Aku bisa merasakan detak jantungku di telinga. Pilihan yang dia berikan bukanlah pilihan, itu ultimatum. Dan di sudut pikiranku, aku menyadari sesuatu. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus berpura-pura percaya padanya, sambil diam-diam mencari cara untuk membuatnya kalah di permainannya sendiri. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.